Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trivan Erla Putra, NIM 11191072 dari Prodi Informatika 2019, kelas jaringan komputer. Kali ini saya akan melakukan praktikum lab 4, yaitu static routing, yang bertujuan untuk men-setting static routing. Jadi pertama-tama itu kita buat dulu topologinya. Di sini kita menggunakan dua router. Routernya itu yang 2811. Kemudian kita juga memakai dua switch 2960 24 TT. Kemudian kita juga menggunakan dua laptop. Kemudian kita akan menyambungkan kedua router terlebih dahulu menggunakan kabel fast internetnya 0/1 untuk kedua routernya. Kemudian kita akan menyambungkan kedua router dengan kedua switchnya menggunakan kabel. Dimana router satunya itu kita gunakan fast internetnya 0/0 dan switch satunya itu fast internet 0/24. Sama juga di router kedua dan switch kedua, sama seperti di router 1 dan switch 1 tadi. Kita hubungkan. Kemudian yang terakhir kita akan sambungkan kedua switch dengan kedua laptopnya menggunakan kabel yang sama dengan yang tadi. Switch satunya kita pilih fast internetnya 0/1. Kemudian untuk laptopnya fast internet 0. Untuk di switch 2 dan laptop 2 juga sama seperti yang pertama tadi. Setelah disambungkan, maka kita akan setting hostname di config R2-nya. Kita config, kemudian kita ganti display name-nya menjadi router kedua dan hostname-nya itu menjadi R2. Kemudian kita pindah ke router 1, kita config, kemudian display-nya kita ganti menjadi router 1. Kemudian hostname-nya kita rubah menjadi R1. Oke, kita bisa keluar. Kemudian kita akan setting juga hostname di switch satunya. Kita pilih config. Kemudian display-nya kita ganti menjadi switch 2. Hostname-nya juga menjadi S2. Kemudian kita keluarkan. Kita akan berpindah ke switch satunya. Kita pilih config. Kemudian kita ganti display name-nya menjadi switch 1 dan hostname-nya menjadi S1. Kemudian selanjutnya kita akan login konsol R1 atau men-setting IP-nya. Pilih CLA, kemudian kita ketikkan no IP domain lookup. Kemudian interface fast internetnya 0/1. Kemudian kita ketikkan description connection to R2-nya. Kemudian kita akan lanjut ke IP address-nya. IP address-nya di sini 1 12 12 12 12 1
kemudian 255 255 255 0. Kemudian jika sudah, kita bisa enter. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Kemudian kita enter ke lagi. Kemudian kita ketikkan lagi interface pas internetnya 0/0. Kemudian untuk IP addressnya 192.168.1.254, kemudian 255 255 255 dan 0. Kemudian kita enter. Kemudian kita akan ketikkan no shutdown. Kemudian kita enter lagi. Kemudian kita akan keluar dan kita akan ulangi login konsol di R2-nya. Kita akan setting IP-nya ke CLE sama seperti di router 1 tadi. Kita ketikkan no IP domain lookup-nya. Kemudian jika sudah, kita akan ketikkan interface internetnya 0/1, kemudian kita ketikkan description connection to R1-nya. Kemudian jika sudah, kita akan lanjut ke IP address-nya. IP address-nya di sini 192.122.1.2, kemudian 255 255 255 0. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Jika sudah, kita enter lagi. Kemudian kita ketikkan centernya 0/0, kemudian IP address-nya di sini 192.168.2.254, kemudian 255 255 255 dan 0. Jika sudah, kita enter, kemudian no shutdown, kemudian kita enter lagi. Kemudian kita ketikkan N, kemudian enter, kemudian kita akan ketikkan show IP interface brief-nya. Di sini untuk menampilkan interface yang sudah disetting di R2. Jika sudah, kita akan keluar. Kemudian kita akan setting IP di laptop keduanya. Kita buka laptop 2, kita pilih config. Kemudian display name-nya kita ganti menjadi laptop 2. Kemudian kita buka di desktop, IP config-nya kita ubah menjadi IP address-nya di sini kita ganti menjadi 192.168.2 dan 1. Untuk subnet masknya masih sama. Kemudian default gateway-nya itu 192.168.2 dan 254. Jika sudah, kita akan keluar. Kemudian kita akan ulangi di laptop 1 juga. Caranya juga sama seperti di laptop 2. Kita pilih config dulu. Kita akan ganti display name-nya menjadi laptop 1. Kemudian jika sudah, kita ke desktop. Kemudian kita pilih IP configuration. IP address-nya di sini 192.168.1.1. Untuk subnet masknya juga tetap sama. Kemudian default gateway-nya itu 192.168.1.254. Kemudian jika sudah, kita bisa keluar. Kemudian kita akan lanjut ke router 1. Kita klik router 1, kemudian kita pilih CLE-nya. Kemudian kita enter. Kita ketikkan N di sini. Kemudian jika sudah, kita enter kembali. Kemudian kita akan ketikkan show IP interface brief-nya di sini untuk menampilkan interface yang sudah disetting di R1-nya tadi. Kemudian kita ketikkan
copy running config dan startup config. Kemudian kita enter. Kemudian jika sudah kita keluar, kita akan berpindah ke router kedua. Kemudian kita pilih CLA. Kemudian kita akan ketikkan di sini copy running config dan startup config. Kemudian jika sudah kita enter, jika sudah kita keluarkan. Kemudian setelah kita setting IP, masuk ke loopback dan routing untuk setting interface loopback di R1. Di sini fungsi loopback sendiri sama dengan logical interface, yaitu untuk merepresentasikan sebuah subnetnya. Kita pilih di router 1, kemudian kita pilih CLA-nya, kemudian kita ketikkan config terminal. Kemudian kita enter, kemudian interface loopbacknya di sini 1, kemudian IP addressnya itu 192, maksud saya 172 16.1.1, kemudian 255 255 255 dan 0. Kemudian jika sudah kita enter, kemudian kita akan ketikkan interface loopback 2-nya. Kemudian jika sudah, kita akan ketikkan IP address-nya. Di sini IP address-nya 172.16.2.2, kemudian 255 255 255 dan 0. Kemudian kita enter, kemudian kita ketikkan N, kemudian kita enter kembali, kemudian kita akan ketikkan show IP interface brief-nya di sini untuk menampilkan interface yang sudah disetting di R1. Dan kemudian kita pastikan status interface-nya up semua di layar. Kita juga lihat status interface-nya up semua ya. Jika sudah, kita bisa keluar. Kemudian kita akan beralih ke router 2, kita pilih CLA. Kita ketikkan di sana config terminal. Jika sudah, kita bisa enter. Di sini yang membedakan loopback adalah loopback yang digunakan di R2 itu berbeda, yaitu loopback 3 dan loopback 4. Kemudian jika sudah, kita klikkan IP address-nya. Jika sudah, kita bisa enter. Kemudian kita ketik IP address dari interface loopback 4-nya. Kemudian kita enter, kemudian kita ketikkan N, kemudian kita enter lagi, kemudian kita ketikkan show IP interface brief-nya. Di sini untuk menampilkan interface yang sudah disetting di R2-nya, dan kita juga harus pastikan status interface-nya up semua. Di sini di layar statusnya up semua ya. Kemudian kita ketikkan copy running config dan startup config. Kemudian enter. Jika sudah, kita keluar. Kemudian kita ke router 1 CLA. Kemudian kita ketikkan di sana show IP route-nya.
kemudian kita bisa enter. Di routing table tersebut hanya menampilkan network directly connected atau jaringan yang terhubung langsung. Kita juga bisa lihat terdapat variabel C di situ yang artinya sama dengan connect atau tersambung dengan NIP secara langsung. Kemudian kita setting static routing di R1-nya. Kita ketikkan config terminal. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan IP route-nya. Jadi untuk IP route ini urutannya adalah IP tujuan, subnet mask, dan IP yang dilewati. Karena R1 tujuannya adalah ke laptop 2, maka IP pertama yang dimasukkan adalah IP dari laptop 2. Kemudian subnet masknya dan untuk IP yang dilewati kita perhatikan terlebih dahulu R1 ke laptop 2 melewati R2. Maka dari itu di akhir kita harus menulis IP address dari R2-nya. Di sini IP route keduanya 172.16.3.0, kemudian 255, 255, 255, 0, kemudian 12.12.12.12.2. Jika sudah, kita bisa enter. Kemudian kita akan ketikkan lagi IP route-nya. Jika sudah, kita bisa enter. Kemudian kita bisa keluar. Kemudian kita akan mengulangi setting static routingnya di R2. Kita buka R2 terlebih dahulu, kemudian kita CLA. Kemudian kita akan ketikkan config terminal. Kemudian jika sudah, kita enter. Kita akan ketikkan IP route-nya. Jadi untuk IP route ini urutannya adalah IP tujuan, subnet mask, dan IP yang dilewati. Karena R2 tujuannya adalah laptop 1, maka IP yang pertama dimasukkan adalah IP dari laptop 1, kemudian subnet masknya, dan untuk IP yang dilewati. Kita perhatikan terlebih dahulu R2 ke laptop 1 melewati R1, maka dari itu di akhir kita harus menulis IP address dari R1-nya. Jika sudah, kita bisa enter. Kita akan ketikkan IP route-nya kembali 172.16.1.0, kemudian 255.255.255.0, kemudian 12.12.12.1. Kemudian kita bisa enter lagi. Kemudian kita lanjut ke ketikan IP route-nya kembali. IP route-nya yang ketiga 172.168.2.0, kemudian 255.255.255.0, dan 12.12.12.1. Kemudian jika sudah, kita enter. Jika sudah, kita bisa keluar. Kemudian kita pindah ke router 1, kita ketikkan N di sana.
kemudian kita enter, kemudian kita akan ketikkan show IP route-nya, kemudian kita enter. Kemudian kalau ada tanda S berarti sukses atau routing yang aktif adalah static routingnya. Kita bisa lihat pada layarnya. Di sana ada tanda S berarti artinya sukses. Atau routing yang aktif adalah static routingnya. Kemudian jika sudah, kita bisa keluar. Selanjutnya kita akan mencoba tes ping dari laptop 1 ke laptop kedua. Kita buka laptop 1, kemudian kita pilih desktop dan kita pilih CMD. Di sana kita ketikkan, kita ping 192.168.2.1. Kemudian kita enter. Biasanya untuk awal ping memang masih terjadi root, yang mana artinya masih laptop 1 masih mencari jalur ke laptop 2, maka bisa dicoba ping lagi. Jika berhasil, kita keluar, kemudian kita akan tes ping dari laptop 2 ke laptop 1. Kita buka laptop 2, kemudian pilih desktop, kemudian CMD. Kemudian kita akan melakukan ping. Pingnya di sini 192.168.1.1. Kemudian kita enter. Kita lihat tidak ada RTO, maka pingnya tadi berhasil. Kemudian kita keluar, kemudian kita akan tampilkan routing tabelnya di R2 nya. Kita buka router 2, kemudian pilih CLI, kemudian kita ketikkan di sana N, kemudian kita enter. Kemudian kita akan ketikkan show IP route nya. Kemudian kita enter. Kemudian kalau ada tanda S nya berarti sukses, dan routing yang aktif adalah routing static routingnya. Kemudian jika sudah, kita keluar. Kemudian kita akan melakukan trace route dari laptop 1 ke laptop 2. Kita buka laptop 1 terlebih dahulu, kemudian kita pilih desktop, kita pilih CMD. Kita kemudian ketikkan trace route. Sini trace route-nya 192.168.2.1. Jika sudah, kita enter. Di situ terlihat terdapat 3 baris, yang artinya laptop 1 ke laptop 2 melewati 3 hub. Jika sudah, kita keluar. Kemudian kita akan trace router di laptop 2 ke laptop 1-nya, sama saja seperti yang tadi. Kita ketikkan tracer di sana. Di sini tracernya 192.168.1.1. Dan di sini juga terdapat 3 baris, yang artinya laptop 1 ke laptop 2 melewati 3 hub. Kita sudah menggunakan metode next hub-nya, maka selanjutnya kita akan menggunakan metode exit interface-nya. Kita buka dari router 1-nya. Kemudian kita ketikkan config terminal.
Kemudian kita ketikkan no IP root-nya. Di sini no IP root-nya 192.168.2.0, kemudian 255, 255, 255, 0 dan 12.12.12.2. Kemudian jika sudah, kita bisa enter. Di sini kita harus pastikan juga tidak ada IP root yang salah. Kemudian kita lanjut lagi, ketik no IP root-nya kembali. Di sini 172.16.3.0 dan subnet masknya 255.255.255.0 dan 12.12.12.2. Kita pastikan jangan ada yang salah. Jika sudah, kita ketikkan no IP root-nya kembali. Jika sudah, kita exit, kita keluarkan. Kemudian kita akan mengulanginya di CLI dari router keduanya. Sama saja tadi, kita ketikkan config terminal. Kemudian kita enter, kemudian kita ketikkan no IP root-nya 192.168.2.0, kemudian 255.255.255.0, kemudian 12.12.12.1. Kita pastikan terlebih dahulu jangan sampai ada yang salah di IP root-nya. Jika sudah ada yang salah, maka kita bisa lanjutkan, kita enter, kemudian kita kembali ketikkan no IP root-nya. Di sini 172.16.1.0, kemudian 255.255.255.0, kemudian 12.12.12.1. Pastikan tidak ada yang salah. Kemudian jika sudah, kita bisa enter. Kita ketikkan no IP root-nya kembali. Di sini no IP root-nya 172.16.2.0, kemudian 255.255.255.0, kemudian 12.12.12.1. Jika sudah, kita bisa enter. Kemudian kita akan keluar, kemudian kita akan ke CLE R1-nya. Kita pilih router 1, kita CLE. Kemudian kita ketikkan IP root-nya. Di sini IP address dari R2 diganti dengan flash internetnya. Sini IP root-nya 192.168.2.0, kemudian 255.255.0 dan flash internetnya di sini 0/1. Kemudian kita bisa enter jika sudah benar. Kemudian kita ketikkan IP root-nya kembali 172.16.3.0, kemudian 255.255.255.0, kemudian flash internet juga sama 0/1.
Kemudian kita ketikkan IP rootnya lagi 172.1.2.16.2.0, kemudian 255.255.255.0, kemudian flash internetnya 0/1. Jika sudah, kita bisa enter. Kemudian kita ketikkan N, kemudian kita enter lagi, kemudian kita bisa keluar. Kemudian kita akan mengulanginya di CLE router 2 nya. Kita pilih router 2 dan CLE. Kemudian kita ketikkan config terminal. Kemudian kita ketik IP address-nya dari R1 dengan diganti dengan flash internetnya juga, sama seperti di R1 tadi. Kemudian IP root-nya 172.168.1.0, kemudian 255.255.255.0, kemudian flash internetnya 0/1. Kemudian jika sudah, kita enter. Kemudian kita ketikkan IP root-nya lagi 172.168.1.2.0, kemudian 255.255.255.0, kemudian flash internetnya 0/1. Jika sudah, kita enter. Kemudian kita ketikkan N, kemudian kita enter kembali, kemudian enter lagi, kemudian kita ketikkan di sini show IP root-nya. Kita enter. Jika sudah, kita bisa keluar. Kemudian kita ke CLE dari router satunya. Kemudian kita ketikkan show IP root-nya. Kemudian kita enter. Kemudian jika sudah, kita bisa keluar. Kemudian kita akan melakukan testing dari laptop 1 ke laptop 2. Kita buka laptop 1 terlebih dahulu, kemudian kita pilih desktop, kemudian kita pilih CMD. Kemudian kita akan ping lagi. Misalnya kita ping 192.168.2.1. Enter. Biasanya di sini untuk ping di awal akan terjadi ROT, yang mana artinya masih laptop 1 masih mencari jalur ke laptop 2. Maka kita coba ping lagi. Jika sudah tidak ada ROT-nya, maka kita bisa lanjut. Kemudian jika sudah, kita keluarkan. Kemudian kita akan melakukan tes ping dari laptop 2 ke laptop 1. Kita pilih desktop, kemudian CMD, kemudian kita ping lagi. Di sana kita ping 192.168.1.1. Sini tidak ada ROT-nya, maka sudah berhasil. Kesimpulannya untuk praktikum kali ini adalah metode NextHub ini sangat bagus untuk memahami dalam menentukan jalur dan arah dari routing
dari routing. Namun jika dilihat dari praktisnya, metode exit interface lebih simpel dalam pengertiannya. Mungkin cukup sekian dari praktikum lab ke-6 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.